Saya Tiada Eliwina Putra Matia Adoy, NIM 19110102, akan presentasi tugas 2 manajemen kualitas. Di sini kami melakukan review paper dengan judul Kepemimpinan Pendidikan dalam Total Quality Management. Kelompok saya itu kelompok 5. Saya bersama dua teman saya yaitu Rizky Ananda Jakatama Waturaka dan Lucius Efren Bata. Pertama, pendahuluan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, atau sebuah proses mempengaruhi dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan orang secara bersama. Juga kepemimpinan dapat diartikan seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat. Dalam mencapai tujuan bersama, dapat dipahami dalam suatu lembaga pendidikan, dibutuhkan seorang pemimpin di mana pemimpin tersebut sebagai penggerak dan inspirator dalam merancang dan mengerjakan kegiatan. Pemimpin tidak hanya seorang manajer, ia juga harus seorang pembangun mental, moral, spirit, dan kolektivitas kepada jajaran bawahannya. Sebagaimana yang diungkapkan Kas yang mengutip Davis dalam Jamal Mamur, Osmani mengatakan bahwa kepribadian pemimpin yang baik harus memiliki intelijensi yang baik, lapang dada, dan memiliki kematangan sosial, memiliki motivasi intrinsik dan berprestasi, serta memiliki sikap antar hubungan. Yang kedua, tujuan penelitian. Meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kepemimpinan. TKM merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. TKM adalah tentang usaha menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong semua anggota stafnya untuk memuaskan para pelanggan. Dalam konsep mutu terpadu, pelanggan adalah raja. Ini merupakan pendekatan yang dipopulerkan oleh Peters dan Waterman dalam In Search of Excellence. Dia telah menjadi tema khas dalam tulisan Tom Peters. Beberapa perusahaan seperti Marks dan Spencer, British Waste, dan Sainsbury telah mencari pendekatan ini dalam waktu yang cukup lama. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga hal ini akan mempengaruhi semua komponen yang dilakukan, jenis data yang dikumpulkan, pengembangan alat pengumpulan data, serta proses analisis yang dilakukan dalam penelitian jurnal ini. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan di antara lain, yang pertama, kajian pendahuluan, yang kedua, identifikasi permasalahan dan tujuan penelitian, yang ketiga, studi literatur, yang keempat, pengembangan pengumpulan data, dan yang kelima, pengumpulan data dan wawancara. 4. Hasil penelitian dapat memberi sumbangan berarti dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, memberi kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu khususnya dalam dunia pendidikan secara berkesinambungan yang berorientasi pada pelanggan dalam memecahkan masalah yang dihadapi di lapangan. Kedua, dengan TKM, membantu para praktisi pendidikan, peneliti, dan khususnya para pemimpin dan manajer pendidikan untuk tetap komitmen mengembangkan dan mengimplementasikan filosofi tersebut agar mutu pendidikan tetap dipertahankan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu 5 kelebihan kualitas manajemen. Yang pertama, tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Yang kedua, tipe kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Kepemimpinan demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab atas terlaksanaan tujuan bersama. Yang berikut, keenam, yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama, banyak lembaga pendidikan yang mampu menerapkan TKM, tetapi tidak sedikit pula
yang gagal menerapkan faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi sekolah dalam menerapkan TKM. Hal-hal yang perlu dihindari karena dapat menggagalkan proses TKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan komitmen manajemen puncak atau kepala sekolah dalam para wakilnya, sehingga tidak mampu pula membangun struktur organisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan TKM serta tidak mampunya membentuk sistem hadiah atau reward system yang mendorong terlaksananya TKM. Yang kedua, salah memfokuskan perhatian. Seharusnya semua langkah-langkah dalam TKM dilakukan secara urut dan lengkap, karena semua bagikan sistem yang mempengaruhi. Ketiga, tidak tersedianya karyawan yang memadai dan mendukung kebersihan TKM didasari oleh karyawan yang siap dan mempunyai komitmen akan tanggung jawab menjalani tugasnya pada manajemen mutu terpadu. Yang berikut, hanya mengandalkan pelatihan semata-mata tanpa mementingkan bagaimana hasil pelatihan itu dilaksanakan atau by action, seperti perbaikan mutu, menciptakan operasi yang lebih baik, jelas dan mengerti. Yang berikut, harapan memperoleh sesaat, bukan hasil jangka panjang. Pelaksanaan TKM memerlukan perubahan organisasi secara menyeluruh budaya kerja. Perubahan tidak dapat segera terjadi dalam waktu singkat dan cepat. Bahkan hasilnya mungkin baru dapat dirasakan 1-2 tahun. Ketekukan dan kesabaran tim TKM di sini sangat diperlukan. Yang berikut, memaksa mengadopsi suatu metode padahal tidak cocok. Tidak semua teknik dan TKM cocok di berbagai lembaga. Hal ini perlu penyesuaian, bila tidak hanyalah kegagalan yang diperoleh. Pemimpin sekolah harus perlu secara luas dan menerapkan sistem TKM. Lalu mereka mempunyai kemauan untuk menelusuri kembali sebagai kekurangan secara tepat, sehingga dapat menentukan apakah suatu yang telah diadopsi itu cocok atau perlu penyesuaian dengan kondisi serta situasi sekolah atau perusahaan mereka. Untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam implementasi Total Quality Management atau TQM, maka sudah seharusnya terjalin kerjasama yang produktif, efektif, efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. Sekian dan terima kasih presentasi kami mata kuliah manajemen kualitas TI dari kelompok 5. Sekian.